Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurfadilah, NIM 18053108, mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, Ibu Dr. Priyatni MPD, selaku dosen pada mata kuliah Metodologi Penelitian, yang telah membimbing saya dalam pembuatan proposal penelitian ini. Saya mengambil judul penelitian ini berdasarkan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Dalam keadaan seperti saat sekarang ini, dunia sedang diuji dengan suatu permasalahan, yaitu pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh pada setiap aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan. Pemerintah baik pusat maupun provinsi telah membuat peraturan agar masyarakat menerapkan physical distancing demi mencegah penularan virus COVID-19, mengeluarkan himbauan untuk belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, bekerja dari rumah, memberlakukan pembatasan wilayah, dan lain-lain. Dalam pembelajaran daring di masa pandemi ini, ada beberapa kendala yang terjadi, yaitu siswa kurang menguasai materi yang disampaikan oleh guru dan kurangnya motivasi belajar yang akan berdampak pada hasil belajar siswa. Kendala lain yaitu kurangnya partisipasi dalam menyampaikan dan mengemukakan ide atau pemikirannya karena terbatasnya teknologi dan fasilitas penunjang proses pembelajaran. Hasil belajar yang diharapkan biasanya berupa prestasi belajar yang baik dan optimal. Dalam peningkatan hasil belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu motivasi dalam belajar. Siswa akan berhasil jika dalam dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar dan dorongan untuk belajar. Di sini guru juga berperan penting untuk dapat memberikan dan meningkatkan motivasi siswa. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut, didapatlah identifikasi masalah. Yang pertama yaitu pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada setiap aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan. Kedua, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring oleh seluruh dunia pendidikan di Indonesia karena pandemi COVID-19. Ketiga, dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 mengakibatkan siswa kurang menguasai materi dan kurangnya motivasi belajar. Yang keempat, dalam peningkatan hasil belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu motivasi. Dari identifikasi masalah tersebut, maka dapatlah batasan masalahnya, yaitu penelitian ini memfokuskan permasalahan pada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS SMA Negeri 12 Muara Bungo di masa pandemi COVID-19. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS SMA Negeri 12 Muara Bungo di masa pandemi COVID-19? Tujuan penelitian yaitu pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS SMA Negeri 12 Muara Bungo di masa pandemi COVID-19. Bab 2 Landasan Teori. Kajian teori mengenai yang pertama, motivasi. Motivasi dapat mempengaruhi apa yang kita pelajari, bagaimana kita belajar, dan kapan kita memilih untuk belajar. Menurut Shum dan User tahun 2012, motivasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar siswa, seperti yang diungkapkan oleh Uno tahun 2008, bahwa motivasi memiliki peran penting dalam belajar, yaitu yang pertama, menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat belajar. Kedua, memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai. Yang ketiga, menentukan
ragam kendali terhadap rangsangan belajar. Dan yang keempat, menentukan ketekunan belajar. Menurut M.C. Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Yang kedua yaitu mengenai hasil belajar. Hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai seseorang dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan dalam pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan tes, angka atau nilai yang diberikan oleh guru. Asmara tahun 2009. Menurut Jeremy Zolski, seperti dikutip Jihad dan Harris, hasil belajar merupakan keluaran atau output dari suatu sistem pemrosesan masukan atau input. Masukan dari sistem tersebut berubah bermacam-macam informasi, sedangkan keluarannya adalah perbuatan atau kinerja, atau yang disebut juga performance, oleh Jihad dan Harris tahun 2013. Penelitian yang relevan. Penulis juga mengambil beberapa penelitian terdahulu yang dapat dipergunakan sebagai tambahan referensi dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Eri Novalinda, Sri Kantun, dan Joko Widodo dengan judul Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Akuntansi Siswa Kelas 10 Jurusan Akuntansi Semester Ganjil SMK PGRI 5 Jember tahun pelajaran 2016-2017. Menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel motivasi belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas 10 jurusan akuntansi semester ganjil SMK PGRI 5 Jember tahun pelajaran 2016-2017. Yang kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendra, Dani Saputra, Faisal Ismet, dan Andrizal dengan judul Pengaruh Motivasi Terhadap Hasil Belajar Siswa SMK. Menyatakan bahwa motivasi belajar mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan hasil belajar siswa. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Motivasi belajar atau X dan hasil belajar atau Y. Berdasarkan kerangka berpikir di atas bahwa variabel independen atau motivasi belajar memiliki pengaruh terhadap variabel dependen hasil belajar. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka hipotesis pada penelitian ini yaitu H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dan HA-nya terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di masa pandemi COVID-19. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Di sini, jenis penelitian yang digunakan yaitu korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 12 Morebello. Sampel dalam penelitian ini adalah 60 orang siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 12 Morebello. Teknik pengumpulan data. Teknik untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket atau kuesioner. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pedoman angket atau kuesioner. Sekian yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holy Grail.